Shalom, perkenalkan nama saya Anastasia dari Sekolah Tinggi Teologi Bethesda, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang mengembangkan jati diri dan identitas nasional selaku umat Kristen dalam era 4.0. Hadirnya revolusi industri 4.0 tentunya sangat mempengaruhi cara hidup mulai dari bekerja dan belajar. Perkembangan teknologi yang semakin canggih juga dapat mempengaruhi cara pola pikir kita maupun dalam berkarakter, maupun dalam berpikir, maupun dalam berperilaku. Identitas merupakan data atau ciri yang dimiliki seseorang sehingga dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah nama, jenis kelamin, alamat, status, dan pekerjaan. Jika kita berbicara tentang jati diri yang sebenarnya adalah tidak berbicara tentang sifatnya yang umum, tetapi jati diri yang sebenarnya adalah jati diri yang membahas tentang sifatnya khusus yang menyangkut pada diri sendiri dan merupakan ciri tersendiri dari seseorang. Pada tingkatan usia muda, generasi muda memang memiliki idealisme yang tinggi. Tetapi namun di sisi lain, generasi muda juga masih dalam perkembangannya masih memiliki kepribadian yang masih sangat labil. Itu mengapa generasi muda memang perlu kesiapan mental dan perlu pendidikan berkarakter dalam hidupnya. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen. Apakah kita sudah mempunyai identitas atau ciri yang jelas? Dalam Yohanes 13:35 Yesus berkata, "Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi." Tuhan Yesus sendiri sudah mengingatkan bahwa ciri dari seorang muridnya adalah saling memiliki kasih. Apakah kita sudah memiliki kasih itu? Kasih yang harus dimiliki oleh orang Kristen secara lengkap dan jelas dapat diuraikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan seterusnya. Jati diri itu memang selalu harus melekat dalam pemiliknya. Kasih itulah yang harus melekat dengan kepribadian orang Kristen sehingga dapat dibedakan dengan yang lainnya. Jati diri kita sebagai orang Kristen, kita telah menunjukkan kekristenan kita. Tetapi pada kenyataannya masih banyak yang belum menunjukkan jati dirinya sebagai orang Kristen. Itu mengapa akibatnya menjadi sorotan atau batu sandungan bagi orang lain. Dan tidak pernah, bahkan tidak bisa menjadi berkat. Kita ketika berbicara tentang jati diri kita sebagai orang Kristen, kita harus memiliki kasih. Dan kasih itu harus kita terapkan kepada sesama kita, baik dalam teman, baik dalam lingkup keluarga, lingkup sekolah atau lingkup pendidikan, bahkan dalam lingkup masyarakat pun kita harus menerapkan kasih itu sendiri. Karena jika kita menerapkan kasih, sudah jelas bahwa jati diri kita sebagai orang Kristen yaitu memiliki kasih. Karena murid-murid Yesus sendiri pun memang sudah seharusnya harus memiliki kasih. Dalam era revolusi industri 4.0 ini memang kita diwajibkan untuk harus memiliki mental ataupun memang harus mengerti mana yang harus kita kembangkan, mana yang harus kita tinggalkan gitu. Dan dalam era revolusi industri ini, era revolusi industri 4.0, kita juga dituntut bahwa kita harus memiliki kasih. Karena memang ketika kita tidak memiliki kasih, kita akan terjerumus, kita akan terbawa oleh arus dunia yang memang sangat jahat bagi kita. Dan itu mengapa kita harus mengerti mana yang baik untuk diri kita, mana yang tidak baik untuk diri kita, dan mana yang harus kita tinggalkan, dan mana yang harus kita kembangkan. Itu mengapa kita harus mempelajari tentang betapa pentingnya mengembangkan diri, mengembangkan jati diri dan identitas nasional kita selaku umat Kristen dalam revolusi industri 4.0 ini. Sebagai warga kerajaan Allah, kita memang sudah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah itu sendiri. Sehingga identitas kita sudah sangat jelas bahwa kita sendiri adalah anak-anak Allah. Bagaimana sikap kita
bahwa kita adalah anak-anak Allah, bagaimana kita mencerminkannya? Mengapa kita dijadikan segambar dan serupa dengan Allah? Ya karena memang kita sebagai anak Allah sudah tercermin bahwa kita memang harus selayaknya dan sepatutnya harus memiliki kasih. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan setiap kita anak-anaknya, untuk menyelamatkan setiap kita umat-umatnya. Maka dari itu kita akan melihat Dia yang sebenarnya, dan kita akan mencerminkan Dia, mencerminkan Tuhan, mencerminkan Allah yang sesungguhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya dalam era revolusi industri 4.0 ini memang sangat sulit jika kita tidak terbawa arus jahat atau arus modern yang ada pada saat ini. Dan itu mengapa kita harus kita harus mempelajari tentang pendidikan berkarakter, maupun kita harus perlu mengembangkan jati diri kita, bahwa kita tidak harus dan kita tidak boleh untuk terjerumus ke dalam arus modern yang ada. Memang sangat sulit untuk kita dalam generasi muda, contohnya dalam lingkup sekolah maupun lingkup pekerjaan, memang sangat sulit ketika kita tidak ikut terbawa arus oleh teman kita ataupun oleh arus modern dunia yang jahat ini. Tetapi harus kita ketahui dan harus kita sadari bahwa kita harus mengingat kita ini pada dasarnya adalah ciptaan Tuhan. Dan ketika kita ciptaan Tuhan, ketika kita dijadikan segambar dan serupa dengan Allah itu sendiri, maka kita harus paham benar bahwa kita ini ciptaannya Allah, kita ini ciptaannya Tuhan. Tidak wajar jika kita memang terjerumus ke dalam dunia yang sangat jahat. Dan kita harus paham betul bahwa ketika kita terjerumus ke dalam dunia dan ketika kita masuk ke dalam dunia yang jahat itu sendiri, kita tidak bisa merasakan yang namanya kesenangan, kita tidak bisa merasakan yang namanya kedamaian, kesejahteraan. Itu bahkan justru dunia itu sendiri yang akan menghancurkan kita, yang akan membawa kita jatuh. Dan ketika kita paham makna kita adalah ciptaan Tuhan, kita akan mengerti bahwa kita bisa memilih antara Tuhan atau dunia, antara kita menjadi warga kerajaan Allah atau kita menjadi warga kerajaan dunia. Dan ketika kita menjadi warga kerajaan Allah, kita harus paham, kita harus mengembangkan jati diri kita selaku warga kerajaan Allah. Kita harus kita harus penting dalam mengembangkan karakter kita. Salah satu cara dalam kita mengembangkan jati diri kita sebagai warga kerajaan Allah dalam era revolusi 4.0 ini, kita harus paham, kita harus menyadari bahwa dunia tidak pernah mengasihi kita, dunia tidak pernah membuat kita dalam keadaan baik, dunia tidak pernah membuat kita damai. Dan kita harus menyadari, kita harus memilah di mana yang harus kita perjuangkan dan di mana yang harus kita tinggalkan. Ketika kita menyadari bahwa dunia tidak mengasihi kita, dan kita harus tahu, kita harus paham bahwa Tuhan Yesus sendiri yang telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan setiap kita, untuk menebus setiap dosa kita. Dan otomatis ketika kita paham Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kita akan mengerti, oh ternyata kita memang sebagai orang Kristen, kita memang sebagai warga kerajaan Allah, sudah seharusnya kita harus memang menjadi warga kerajaan Allah. Sudah seharusnya kita memang harus mencerminkan sikap Tuhan Yesus itu sendiri. Secara biologis kita memang memiliki orang tua, tetapi secara teologis identitas kita adalah kita memiliki identitas sebagai anak-anak Tuhan. Identitas kita sebagai anak Tuhan adalah kita memiliki kasih karunia, bukan hasil usaha kita sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menyerahkan dirinya untuk mati dan untuk menyelamatkan kita. Sehingga itu mengapa kita layak disebut sebagai umat atau sebagai anak-anak Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 12. Kita sebagai anak Kristen itu memang memiliki identitas yang cukup dan sangat jelas adalah sebagai anak Allah. Dan ketika Allah dan Roh Kudus berdiam dalam diri kita harus mencerminkan sikap Allah itu sendiri. Kita harus merenungkan firman-Nya siang dan malam, mengasihi sesama. Bahkan kita harus melihat ke bawah, jangan pernah melihat ke atas, dan jangan pernah menyombongkan diri, menyombongkan apa yang kita punya. Karena pada dasarnya yang kita punya adalah bukan milik kita, tetapi milik Tuhan gitu. Pada sewaktu-waktu Tuhan akan ambil ketika kita menyombongkan itu semuanya. Melayani Tuhan dan menghasilkan buah roh juga memang termasuk salah satu cara bagaimana kita mengembangkan jati diri kita.
Dan sudah sangat jelas buah roh itu terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sudah sangat jelas dikatakan bahwa memang buah roh itu sendiri yang akan menjadi identitas kita sebagai umat Kristiani, sebagai orang Kristen, sebagai warga kerajaan Allah dalam era 4.0 ini. Sebagian anak-anak dunia memang akan mencintai apa yang Paulus tuliskan kepada jemaat di Galatia, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu yang tentunya akan disukai dengan anak-anak dunia, bukan dengan warga kerajaan Allah. Dan jika kita mengaku kita warga kerajaan Allah, jika kita sudah memiliki kasih, jika kita sudah mengerti bahwa Tuhan menyerahkan dirinya untuk kita tidak akan mencintai hal-hal tersebut. Justru kita harus memiliki buah roh dalam diri kita, dan kita menerapkannya sehingga kita menjadi terang, sehingga kita menjadi berkat, dan kita akan mencerminkan bahwa kita sebagai anak Allah. Itu mengapa sangat penting kita harus mengerti bahwa dunia yang jahat memang sangat kejam, membawa kita dan merusak kita akan identitas kita sebagai warga kerajaan Allah, dan identitas kita sebagai anak-anak Allah, identitas kita sebagai orang Kristen. Dunia itu sendiri yang akan merusak identitas kita tersebut. Itu mengapa justru kita harus mengerti, kita harus paham, kita harus bisa menjauh dari hal-hal tersebut, dan kita akan memiliki buah roh, kita akan mencintai firman, kita akan melayani Tuhan, dan kita akan lebih lagi memiliki kasih. Oleh karena itu, marilah kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang berbeda dengan anak dunia, supaya kita tidak tercemar dengan dunia ini, dan kita dijadikan beda. Kita dijadikan beda ketika anak dunia dengan anak Tuhan, kita akan lebih dijadikan anak Tuhan. Kita tidak akan dijadikan anak dunia ketika kita memilih kita menjadikan hidup kita berkenan dan kudus di hadapan Tuhan. Dan kita bisa menjadikan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, dan kita akan memuliakan Tuhan atas hidup kita. Itu mengapa kita harus menyerahkan diri, menyerahkan hidup kita sepenuhnya, atau mungkin bahkan seutuhnya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang membentuk kita, supaya Tuhan yang merawat kita, memelihara kita, dan menjaga kita, sehingga kita dibentuk bagaikan bejana, dan bejana itu sendiri nantinya yang akan kita tuang ke dalam dunia yang jahat ini. Saya rasa sudah sangat jelas apa yang dibahas tentang mengenai mengembangkan jati diri kita sebagai warga kerajaan Allah dalam era revolusi 4.0 ini. Tentunya kita sudah bisa mempertimbangkan kita harus menempatkan posisi diri kita dalam warga kerajaan Allah atau dalam dunia. Biarlah terangmu juga bercahaya dengan cara yang sama, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Sekian dari saya, Anastasia, dari Sekolah Tinggi Teologi Bethesda, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.